Halo semuanya, jumpa lagi. Pada video kali ini akan membahas mengenai puisi sufi. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and stay tune terus ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan membahas mengenai puisi sufi. Nantinya pada puisi sufi ini kita akan lihat bagaimana kehidupan penyair melalui teori strukturalisme genetik. Nah, selain itu, pada puisi sufi ini juga akan dilihat bagaimana gaya bahasa dan juga diksi, serta amanat pada puisi tersebut. Puisi sufi yang dipilih yaitu Tuhan, Kita Begitu Dekat, karya Abdul Hadi W.M. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Abdul Hadi W.M. lahir di Sumeneb 24 Juni 1946 dan terlahir dengan nama Abdul Hadi Wijaya. Ketika dewasa, ia mengubah nama Wijaya menjadi Wiji. Ia lahir dari garis keturunan Tionghoa di wilayah Sumeneb, Madura. Ayahnya, saudagar dan guru bahasa Jerman bernama Ki Abu Mutahar, dan ibunya adalah putri keturunan Mangkunegaran bernama R.A. Sumartiah atau Martiah. Di tahun 2000, Abdul Hadi W.M. menjabat Ketua Dewan Kurator Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, Ketua Majelis Hukum Budaya Istiadat Muhammadiyah, anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan anggota Dewan Penasehat Parmusi atau Persaudaraan Muslimin Indonesia. Keterlibatan Abdul Hadi W.M. dalam lingkaran aktivis Muslim telah dimulai sejak menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI selama menjadi mahasiswa di UGM. Penghabisan ikut merintis lahirnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM pada tahun 1964 bersama-sama Amin Rais dan sahabatnya sesama penyair yaitu Slamet Sukirnanto. Bersama teman-temannya Zawawi Imron dan Ahmad Fudoli Zaini, Hadi pun mendirikan sebuah pesantren di kota lahirnya tahun 1990 yang diberi nama Pesantren Anaba, yang terdiri dari masjid, asrama, dan sanggar seni, tempat para santri diajari sastra, seni rupa yaitu memahat dan mematung, desain, kaligrafi, mengukir keramik, musik, seni suara, dan drama. Maka dari itu, Abdul Hadi W.M. dikenal dekat dengan Tuhan melalui karya-karyanya yang bernafaskan sufistik. Abdul Hadi W.M. dikenal melalui karya-karyanya yang bernafaskan sufistik, penelitian-penelitiannya dalam anggota kesusastraan Melayu Nusantara, dan pandangan-pandangannya tentang Islam. Selanjutnya akan membahas mengenai gaya bahasa dan diksi pada puisi sufi yaitu Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi W.M. Dalam puisi Tuhan Kita Begitu Dekat, penyair memanfaatkan bahasa kias. Bahasa kias ini dia tampak dominan dalam puisi ini yaitu terutama pemanfaatan metafora, smile, personifikasi, dan sarana retorika hiperbola. Pada bait pertama. Nah, pada bait pertama ini baris ketiga dimanfaatkan bahasa kias berupa majaz smile, yaitu pada larik sebagai api dengan panas. Nah, bentuk sebagai api dengan panas ini dia merupakan majaz smile, perbandingan sesuatu dengan menggunakan kata-kata ibarat seperti bagai dan lain-lain. Selanjutnya, pada kata api dan panas dia juga merupakan bentuk diksi yang mana menggambarkan kedekatan. Nah, majaz metafora pun juga dimanfaatkan dalam bait 1 pada baris keempat ini, yaitu sebagai api dengan panas, dan aku panas dalam apimu. Nah, pada bait ini dia menunjukkan hubungan yang melekat dan menyatu antara api dengan panas yang merupakan perbandingan hubungan kedekatan antara manusia dengan Tuhan. Dan yang terakhir itu ada majaz hiperbola yang mana juga dimanfaatkan dalam bait 1 dengan melukiskan sesuatu secara berlebihan. Nah, pemanfaatan hiperbola ini dia sengaja digunakan itu untuk menyaratkan arti guna menciptakan efek makna khusus. Nah, dalam hal ini pun juga hiperbola itu untuk menyatakan hubungan dekat antara penyair dan juga Tuhan, yang mana dilukiskan dengan sebagai api dengan panas dan
aku panas dalam apimu. Selanjutnya pada bait kedua. Nah, pada bait kedua ini dia juga menggunakan majas. Nah, yaitu yang pertama ada majas metafora. Yang mana majas metafora ini dia dimanfaatkan pada bait 2 itu untuk melukiskan kedekatan antara si penyair dengan Tuhan. Nah, bentuk aku arah dalam anginmu itu dia merupakan majas metafora yang dimana dia membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata pembanding. Selanjutnya itu ada majas mel, yang mana majas ini dia digunakan ataupun dimanfaatkan si penyair untuk melukiskan kedekatannya dengan Tuhan. Seperti pada larik, kita begitu dekat. Lalu ada pada larik, seperti angin dan arahnya. Nah, seperti pada bait 1, sarana retorika hiperbola itu dia dimanfaatkan untuk melukiskan sesuatu secara berlebihan. Nah, hal itu yang dimaksudkan untuk menyatakan intimitas hubungan penyair dengan Tuhan. Bentuk aku arah dalam anginmu itu dia adalah bentuk ekspresi berlebihan untuk menyatakan kedekatan makhluk dengan Khalik. Dan yang terakhir, majas pada bait kedua ini ada majas metafor, yang dimana pada larik seperti kain dengan kapas, dan aku kapas dalam kainmu. Nah, pada bait tersebut, dia menunjukkan kedekatan hubungan antara satu benda dengan benda lainnya yang menyatu dan sulit untuk dipisahkan. Maka kalimat-kalimat itu dia merupakan perbandingan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang telah menyatu dan sulit untuk dipisahkan. Jadi dapat kita artikan bahwasanya itu dia bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Tuhan itu dia sebagai pemilik yang menghidupi semua kehidupan, dan sumber hidup itu merupakan arah yang harus dituju manusia sesuai dengan petunjuk ataupun arahan dari Tuhan. Selanjutnya pada bait ketiga. Nah, pada bait ketiga ini dia juga menggunakan majas. Nah, majas yang digunakan itu yang pertama ada majas mel, yang mana majas mel ini dia dimanfaatkan pada baris ketiga yang terdapat pada larik, kita begitu dekat. Lalu pada larik, sebagai kain dengan kapas. Nah, bentuk sebagai kain dengan kapas itu merupakan majas smile. Dan yang terakhir, majas yang digunakan pada bait ketiga ini adalah majas metafor, yang mana majas metafor ini kembali dimanfaatkan penyair pada baris keempat, yang dimana pada larik, aku kapas dalam kainmu. Nah, bentuk itu dia sekaligus merupakan majas hiperbola, yang mana itu gunanya untuk menyatakan secara berlebihan hubungan akrab si penyair dengan Tuhan yang terkesan secara berlebihan. Dan yang terakhir itu ada pada bait keempat. Nah, pada bait keempat ini penyair tetap menggunakan majas. Nah, pada bait keempat baris ketiga penyair itu kembali memanfaatkan majas guna untuk melukiskan keakraban penyair itu dengan Tuhan. Penyair pun memanfaatkan majas metafora seperti pada larik, aku nyala. Dan juga pada larik, pada lampu padamu. Selanjutnya, bentuk aku nyala dan pada lampu padamu itu merupakan sarana retorika hiperbola, yang mana dia melebih-lebihkan hubungan dan kedekatan penyair dengan Tuhan. Dan yang terakhir itu ada majas personifikasi, yang mana pada larik dalam gelap, lalu ada pada larik kini aku nyala, dan pada larik, pada lampu padamu. Nah, pada frase nyala lampu itu dia berfungsi sebagai simbol pencerahan wilayah, yaitu gelap. Nah, secara signifikan nyala lampu itu dia merupakan personifikasi bernyalanya rasa keimanan manusia itu kepada Sang Tuhan. Nah, hanya rasa keimananlah yang mampu mendekatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi, dari analisis yang telah dilakukan, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dalam puisi sufi yang berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi WM, maka penyair itu dia banyak sekali memanfaatkan bahasa kiasan ataupun majas, terutama itu ada majas metafora, personifikasi, smile, dan sarana retorika hiperbola yang sangat mendominasi pada puisi sufi karya Abdul Hadi yang berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat.
Nah, yang terakhir, kali ini kita akan membahas mengenai amanat dalam puisi sufi tersebut. Amanat pada puisi sufi Tuhan Kita Begitu Dekat karyanya Abdul Hadi WM. Yang pertama itu ada pada puisi Tuhan Kita Begitu Dekat, itu menggambarkan kedekatan dengan Tuhan. Nah, bait Tuhan Kita Begitu Dekat dalam puisi tersebut, dia diulang 3 kali. Maka hal ini dia memberikan amanat bahwasanya jalinlah emosi yang erat dengan Tuhan. Maka kita dapat merasakan dekat atau tidaknya dengan Tuhan, ukurannya itu adalah selalu berbuat baik di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, karena diri kita selalu diawasi oleh Tuhan di mana saja kita berpijak. Yang kedua, amanat yang disampaikan dari puisi sufi Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi WM adalah hendaknya kita selalu meningkatkan rasa keimanan kita kepada Tuhan. Karena hubungan kedekatan antara manusia dengan Tuhan itu dia terjalin erat didasarkan pada dimensi keimanan seorang manusia itu kepada Tuhan. Nah, hanya rasa keimananlah yang mampu mendekatkan hubungan antara manusia itu dengan Tuhan. Dan amanat yang terakhir ataupun amanat ketiga pada puisi sufi Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi WM, yaitu bila kita dekat dengan Tuhan maka hati kita akan damai. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasannya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.